Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di hari yang cerah ini, aku mau sharing tentang apa? Tentang rezeki. Kalau hubungan dengan rezeki itu banyak banget teman-teman. Rezeki itu nggak berhubungan dengan uang terus ya, tapi misalnya rezeki kesehatan, rezeki orang-orang tersayang. Nah, teman-teman, dari sumbernya yaitu Al-Quran, jadi berarti ini nggak hoax dong, pasti ini benar karena dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa ada delapan nih, banyak kan, 8 sumber rezeki yang kita dapatkan. Nah, yang pertama itu adalah karena bersedekah, teman-teman. Nah, sedekah ini walaupun misalnya lagi nggak dalam keadaan perekonomian yang baik-baik aja, tapi kita pengen bersedekah. Sedekah itu tidak melulu tentang harta, teman-teman. Sedekah tenaga, sedekah ilmu, sedekah senyum pun kita kan sedekah. Tapi lebih bagus, lebih baik ya, misalnya kita ikhlas nih. Ikhlas nggak? Jangan sampai terpaksa juga. Jadi kalau misalnya bersedekah itu hatinya itu ikhlas, kemudian ya senang aja gitu. Kalau misalnya kita senang bersedekah, berarti kan itu kita memiliki hal yang bergelimpahan nih, bisa memberikan sebagian harta atau tenaga atau misalnya ilmu kepada orang lain dengan bahagia tanpa ada beban. Nah, justru itulah yang akan Allah tambahkan. Rezekinya itu pasti ngalir banget, teman-teman. Bahkan Allah memberikan jaminan bahwa orang yang bersedekah itu akan dilipat gandakan. Berapa kali? Nggak hanya sekali, nggak hanya 2 kali, teman-teman. 700 kali loh. Banyak banget kan? Nah, jadi pada saat kita sedang perekonomiannya baik, atau misalnya saat berkecukupan, ataupun misalnya lagi, ya aku sih pengen bersedekah, tapi gimana dong perekonomiannya lagi nggak baik-baik aja. Nah, teman-teman, jangan berkecil hati, walaupun lagi nggak dalam keadaan lapang, yang penting niatnya ikhlas ya. Bahkan sahabat Rasul, waktu itu beliau bercerita bahwa ada sahabat Rasul yang dikatakan kurang mampu dalam perekonomiannya gitu ya. Nah, tapi beliau ingin bersedekah. Kemudian sahabat Rasul itu hanya punya 2 dirham aja nih. Nah, yang pertama itu beliau berikan kepada orang yang membutuhkan atau disedekahkan. Nah, 1 dirhamnya lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ada sahabat Rasul yang beliau berkecukupan dan bersedekah 100 dirham. Dan Rasulullah mengatakan bahwa sahabatnya yang tadi bersedekah 1 dirham dengan sahabatnya yang bersedekah 100.000 dirham itu sama pahalanya. Jadi jangan berkecil hati, yang penting sih niatnya ikhlas, niatnya kita itu memberikan sebagian harta. Karena memang kan harta yang kita dapatkan itu ada haknya orang-orang yang membutuhkan, teman-teman. Semakin kita bersedekah, semakin mudahkan Allah untuk rezeki kita. Betul nggak sih? Jadi bersedekah tidak hanya tentang harta, jadi hal-hal yang lain pun bisa, seperti tadi ya, sedekah ilmu, sedekah senyuman, sedekah tenaga, bisa banget teman-teman. Nah, pintu rezeki yang kedua adalah rezeki karena berusaha. Berusaha seperti apa sih? Ya, kita berusaha misalnya nih bekerja, dengan cara berikhtiar, dengan cara berkebun biar misalnya panennya melimpah ruah gitu. Gimana sih caranya biar panennya itu bagus? Ya misalnya dengan pupuk, dengan mencakul yang baik, atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan ikhtiar ya. Jadi memang ikhtiar itu diwajibkan, teman-teman. Diiringi dengan doa tentunya. Jadi berikhtiar dulu nih semampu kita, walaupun di tengah jalan misalnya berjualannya ada yang kadang laku, kadang enggak, tapi pasti Allah memberikan keberkahan deh di setiap usahanya, karena usaha itu kan enggak akan mengkhianati hasil ya teman-teman. Bahkan orang-orang sukses di luar sana itu
pernah juga kok ngerasain kegagalan gitu, pernah juga kok ngerasa ditipu, pernah juga kok mereka itu terjatuh di dalam usahanya gitu, nggak lempeng banget, nggak kayak jalan tol gitu kan lurus, pasti aja ada lika-likunya gitu, ada kerikil-kerikilnya. Nah, gimana sih caranya biar kita itu nggak pesimis gitu ya, nggak putus asa? Ya memang pokoknya intinya kita adalah berusaha untuk hasilnya serahin sama Allah, teman-teman. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang gagal itu kita belajar bahwa kalau mendapatkan hal yang sama, kesalahan yang sama, kita tahu dong solusinya seperti apa gitu, teman-teman. Jadi ikhtiar, berusaha, berdoa, itu sih intinya. Nah, yang ketiga adalah rezeki karena memang sudah dijamin. Jadi kita itu di dalam, ya di dunia ini sudah ada jaminannya rezeki kita, bahwa tidak ada satu makhluk melata pun yang hidup di dunia tanpa diberi rezeki oleh Allah. Kita bayangkan aja misalnya seekor burung nih, seekor burung kemudian pagi-pagi pergi dengan perut yang kosong, kemudian mereka mencari makanan dan pulang-pulang dengan perut kenyang. Nah, seperti itu pun juga dengan kita. Jadi jangan khawatir, jangan resah, jangan gelisah, teman-teman. Rezeki kita itu ada kok, karena sudah dijamin oleh Allah, teman-teman. Ya, jadi kalau soal rezeki itu ada jaminannya, tapi ya kita harus berusaha juga, teman-teman. Jangan berdiam diri nunggu orang memberi, karena kan memang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kalau misalnya kita memberi, lebih baik dong daripada menerima. Nah gitu, jadi harus karena memang sudah dijamin, tapi berusaha itu penting, teman-teman. Nah, udah 3 nih rezekinya, udah 3 sumber. Yang keempat adalah rezeki karena menikah. Buat yang jomblo-jomblo jangan patah semangat ya. Buat yang belum nikah nih, semoga kalian jodohnya dilancarin, semoga mendapatkan jodoh yang soleh, solehah. Tapi ingat bahwa jodoh itu adalah cerminan diri, teman-teman. Jadi kalau pengen dapat yang soleh atau solehah, perbaikin dulu dirinya, perbaikin dulu misalnya ibadahnya, dan dia berdoa sama Allah biar rezekinya atau jodohnya itu dimudahkan. Karena memang setelah menikah yang aku rasain ya, hati itu menjadi tenang, nggak ada tuh resah, gelisah gitu ya, karena ya udah ada pasangan halal, mau kemana-mana ada pasangan gitu kan, mau curhat ke pasangan aja gitu. Jadi ada teman hidup tuh memang bener ya, teman hidup bisa jadi sahabat, bisa jadi teman, bisa jadi saudara, teman curhat, jadi ojek online, ngantar-ngantar kemana aja ya, pokoknya multi talent ya. Dan niatnya memang menikah itu karena menjaga kesucian. Jadi ada hadis mengatakan bahwa kalau miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan dengan karunia-Nya. Jadi kalau misalnya mau menikah nih tapi belum mapan, ya tenang aja, teman-teman. Yang penting niatnya itu beribadah, menikah karena ibadah. Pasti ada aja jalan rezekinya. Dari manapun itu, yang penting kan berusaha ya. Pokoknya rezeki udah menikah itu mengalir dengan mudahnya. Apalagi niatnya memang benar-benar untuk ibadah, teman-teman. Karena ibadah terlama itu ya menikah. Bener banget sih, pegangan tangan aja udah ibadah, apalagi hal-hal yang lain, hal yang sepele aja sebenarnya untuk kalau udah menikah itu ibadah, teman-teman. Jadi buat yang jomblo semangat ya, jangan patah semangat untuk berdoa. Dan yang udah menikah, jaga pasangan halal kalian. Justru malah kalau misalnya semakin membahagiakan pasangan, apalagi istrinya, maka rezekinya itu makin ngalir loh, teman-teman. Percaya deh. Nah, kemudian rezeki mengalir atau rezeki datang itu karena bersyukur, teman-teman. Bersyukur itu mudah ya, memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau misalnya kita jarang melakukannya, akan lupa untuk mengucap syukur alhamdulillah. Bersyukur dengan apa? Ya dengan
kita bisa menghirup udara segar gitu kan, bangun di pagi hari dengan sehat, itu juga udah alhamdulillah. Mendapatkan waktu luang, punya pasangan, punya anak soleh-solehah, punya rezeki yang dimudahkan. Jadi semuanya walaupun yang kecil-kecil kita syukuri teman-teman. Jadi jangan terus lihat ke atas, takutnya tersandung atau jatuh. Jadi sesekali boleh dong lihat ke bawah gitu kan. Masih ada nih orang yang masih belum punya rumah, masih tidurnya di pinggir jalan. Ya Allah subhanallah ya, kadang sedih gitu ya lihatnya. Jadi ya kita doakan aja kalau misalnya ada lihat orang yang tidur di pinggir jalan, ya kita doakan aja ya Allah semoga mereka mendapatkan rumah yang nyaman, tempat tinggal yang nyaman gitu. Karena memang doa yang baik akan balik lagi kok kepada diri kita gitu teman-teman, apalagi yang mengaminkan malaikat. Jadi doa secara diam-diam kepada orang lain itu akan balik lagi ke dari kita dan malaikat akan mengaminkan doa kita. Nah teman-teman, setelah bersyukur kemudian berhubungan dengan rezeki itu datang karena kita beristighfar teman-teman. Ya kenapa sih beristighfar? Ya memang kita itu tidak luput dari, saya ya terutama teman-teman, tidak luput dari kesalahan, hilaf gitu ya, dosa yang kadang disadari atau tidak itu adalah dosa teman-teman. Ya seperti itulah hidup ya, kadang naik imannya, kadang turun, kadang tergoda gitu kan sama ya dosa. Tapi semakin banyak kita beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosaku gitu ya. Misalnya ya ada hal yang nggak sengaja gitu ya kita lakuin atau saya lakuin gitu, jadi udah istighfar aja, istighfar. Jadi ya pokoknya jangan luput deh lisan kita dari istighfar teman-teman, karena ya itu akan menghapus dosa kita. Karena mungkin jadi rezeki kita tuh banyak, rezeki kita tuh luas, udah dimudahkan nih rezekinya sama Allah, tapi ya terhalang nih sama dosa kita gitu ya, yang sengaja atau tidak sengaja gitu kan, yang disadari atau yang tidak disadari. Maka dari itu ya perbanyaklah istighfar. Ucapannya simple ya, astagfirullahaladzim, tapi maknanya itu sangat banyak, dan Allah itu maha pengasih dan maha penyayang teman-teman. Nah kemudian rezeki apalagi nih, yaitu rezeki dari anak. Nah kalau misalnya udah menikah, ada anak itu membawa rezeki teman-teman. Jadi sebagai orang tua ya kita harus mendidiknya menjadi anak yang soleh, berguna, nusa dan bangsa, menjadi manusia yang bermanfaat gitu kan. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah kemudian rezeki karena apa lagi? Yaitu rezeki tak diduga-duga teman-teman. Ada juga nih rezeki yang tak diduga-duga, tak disangka-sangka, tahu-tahu dapat aja, tahu-tahu Allah kasih aja gitu kan dengan mudahnya. Karena ya kalau Allah udah kun fayakun ya terjadilah. Makanya itu kita itu harus berpositif thinking tuh benar-benar loh, jangan ada negatif thinking. Kok rezekinya seret terus ya, kok hutangnya belum lunas ya, ya itulah yang akan terjadi teman-teman gitu. Jadi pikiran kita itu harus berpikiran positif dulu deh gitu. Allah itu pasti kok memberikan apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan di saat yang tepat teman-teman, di waktu yang tepat gitu ya, seperti itu ya. Ternyata udah ya, ada 8 pintu rezeki, dan semoga rezeki teman-teman semuanya dilancarkan, dimudahkan nih dalam mencarinya, dan bisa dipraktekin. Bukan tips ya, memang itu adalah ajaran dalam Al-Quran, dan memang untuk menyadari diri aku sendiri nih teman-teman gitu kan, harus banyak bersyukur, harus banyak beristighfar. Nah gitu aja deh, semoga video ini menginspirasi atau bermanfaat ya. Jangan lupa di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.